وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Alhamdulillah, 8 hari dari bulan suci Ramadan telah kita lalui. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita dan seluruh ibadah yang kita lakukan di hari-hari tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari ke-9 ini mengajarkan doa khusus agar kita meminta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alli fihi nasiban min rahmatikal wasi'ah wa khudh binasiyati ila mardatikal jami'ah bimahabbatika ya amalal mushtaqin. Ya Allah, jadikan untukku di dalamnya bagian yang banyak dari rahmat-Mu yang luas, dan tunjuki aku di dalamnya untuk memahami bukti-bukti-Mu yang nyata, dan bawalah aku menuju keridhaan-Mu yang mencakup. Dengan kecintaan-Mu, wahai Zat yang menjadi tumpuan harapan orang-orang yang merindukan. 3 permohonan yang kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar meminta kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keseriusan, dan dengan penuh pengharapan agar Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita di bulan rahmat ini rahmat Allah yang maha luas. Untuk memahami keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bisa dengan merujuk kepada ayat-ayat suci Al-Quran, merujuk kepada sabda-sabda Nabi dan para imam suci Ahlul Bait. Di antaranya adalah firman Allah, A'udzubillahi samil alim minasyaitanir la'inir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala azabi usibu bihi man asya'. Allah berfirman bahwa siksaku akan aku timpakan kepada orang yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladina yattaqun wa yu'tuna zakat walladina hum biayatina yu'minun. Dan rahmatku maha luas, mencakup segala sesuatu, dan aku akan tetapkan rahmat itu bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang memberikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Di dalam ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan kepada 2 tipe rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat yang bersifat umum, mencakup segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Namun ada rahmat yang khusus. Rahmat yang khusus hanya akan Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang membayar zakat, dan beriman kepada ayat-ayat Allah.
Sekali lagi ayat ini berbicara tentang kemahaluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang disimbolkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman menjadi simbol rahmat Allah yang maha luas, mencakup segala sesuatu tanpa terkecuali, semua mendapatkan rahmat Allah yang bersifat rahmaniyah. Namun ada rahmat yang khusus yang disimbolkan dengan sifat Ar-Rahim, yaitu rahmat yang hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus, orang-orang istimewa, yaitu orang-orang yang telah beriman dan percaya kepada ayat-ayat Allah. Sehingga dengan kesadaran itu, setiap hamba akan memiliki pengharapan yang sangat besar untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan bulan suci Ramadan adalah bulan tebar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang hamba memohon kepada Allah agar mendapatkan bagian yang terbesar dari rahmat Allah, bukan permintaan yang berlebihan. Kita juga menemukan bagaimana para imam suci Ahlul Bait memberikan pengharapan kepada kita dengan kesadaran akan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disampaikan kepada Imam Zainul Abidin ucapan dan pandangan Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa laisal ajab mimman halaka kaifa halak wa innamal ajab mimman naja kaifa naja. Itulah pandangan Hasan Al-Basri, pandangan yang berangkat dari pesimisme. Dia mengatakan bahwa tidaklah heran bagi orang yang celaka bagaimana ia celaka. Bagi orang yang akan celaka di akhirat, celaka abadi, bagaimana ia celaka. Tidak heran yang demikian. Namun yang heran adalah ketika ada orang yang selamat. Orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, itulah yang mengherankan. Namun Al-Imam Zainul Abidin ketika disampaikan kepada beliau pandangan Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan tidak. Justru sebaliknya. Beliau mengatakan, laisal ajab mimman naja kaifa naja. Wa innamal ajabu mimman halaka kaifa halak ma'a sa'ati rahmatillah. Bukanlah sesuatu yang mengherankan, yaitu ketika seorang selamat, bagaimana ia bisa selamat. Bagaimana ia bisa selamat dari murka dan azab Allah. Tidak mengherankan yang demikian. Namun yang mengherankan adalah ketika seorang celaka, tidak mendapatkan rahmat Allah. Itulah yang sangat mengherankan. Sementara rahmat Allah itu sangat luas. Berangkat dari keyakinan yang sangat kuat bahwa Allah Maha Rahman dan Allah Maha Rahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sehingga tumbuh semangat untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba mukmin adalah ketika Allah memancarkan cahaya bukti-bukti keesaannya, bukti-bukti kemaha lembutannya, bukti-bukti kemaha belas kasihannya kepada hamba. Ketika bukti-bukti tersebut menyinari pikirannya, itulah salah satu dari wujud rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengannya hamba akan makin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya hamba makin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berangkat dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba akan bersemangat untuk taqarrub kepada Allah, bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun permohonan ketiga di hari ke-9 ini adalah agar Allah menjadikan kita dari golongan orang-orang yang berjaya, orang-orang yang beruntung dengan maqam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bagian doa ketiga itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tentu menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puncak dari cita-cita kaum mukminin. Tentu kita menyadari bahwa keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diperoleh hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam kehidupannya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takut dari melanggar perintahnya, sehingga rasa takut dari menerjang batasan-batasannya selalu menjadi koridor kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Siapakah mereka? Dzalika liman khasyiya rabbah. Maqam ridha Allah Subhanahu wa taala hanya diperoleh bagi hamba yang ada rasa takut dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang berbalut dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pemahamannya bahwa Allah Maha Rahman, Allah Maha belas kasih, namun pada waktu yang sama juga Allah sebagai muntaqim, zat yang akan membalas. Sebagaimana Allah memiliki surga, Allah juga menyiapkan neraka bagi hamba-hamba yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan kepada kita untuk mengukur apakah Allah ridha kepada kita atau wal'iyadzubillah Allah murka kepada kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi Allah Musa ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, akhbirni an ayati ridhaka an abdik." Wahai Tuhanku, beritahukan kepadaku tanda keridhaanmu kepada hambamu. Fa'auhallahu ta'ala ilaih, maka Allah mewahyukan kepada Musa, idza ra'aitani uhayyi'u 'abdi li ta'ati wa asrifuhu an ma'siyati fadzalika ayatu ridhaya. Wahai Musa, jika engkau melihat aku menyiapkan untuk hambaku semua fasilitas untuk ketaatan kepadaku, memudahkan untuknya taat kepadaku, dan aku palingkan darinya kemaksiatan kepadaku, maka itu adalah tanda keridhaanku kepadanya. Mudah-mudahan kita dijadikan golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hambanya yang selalu terbimbing dalam ketaatan, yang selalu dijauhkan dari kemaksiatan kepadanya. Itulah 3 permohonan yang Rasulullah SAW ajarkan agar kita meminta kepada Allah di hari ke-9 bulan suci Ramadan. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.